Pelaku penculikan anak berusia 13 tahun di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur akhirnya berhasil diringkus kepolisian Polda Metro Jaya. Buka, Pak. Buka. Nah, itu dia. Mana dia? Oh, pelapor. Pelapor. Sini, turun. Kau turun cepat. Turun, Dea, turun. Kau turun cepat. Cepat turun, sini. Iya, Pak. Kau turun. Cepat turun. Kau lari kemana? Iya, Pak. Turun. Iya, Pak. Nih, penculik anak nih. Ya, inilah detik-detik penangkapan Adi Mahyanto, pelaku penculikan anak berinisial E di sebuah kontrakan di Jakarta Timur Selasa siang kemarin. Pelaku yang sudah buron selama 5 hari ini terpaksa dilumpuhkan anggota Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya dengan timah panas karena mencoba kabur dengan naik ke plafon rumah. Selain meringkus pelaku, polisi juga berhasil menemukan korban saat tengah bersama pelaku. Polisi langsung membawa pelaku ke Mapolda Metro Jaya guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya pemirsa, aksi penculikan ini terjadi pada Kamis pagi pekan lalu. Pelaku yang tinggal bersebelahan dengan kontrakan korban di Pasar Rebo, Jakarta Timur mengajak korban keluar dengan diiming-imingi akan dibelikan pakaian baru. Saat korban tak kunjung pulang, orang tua korban panik serta terkejut melihat seluruh barang pelaku di kontrakannya sudah tidak ada. Pihak keluarga pun langsung membuat laporan ke polisi yang selanjutnya diselidiki Kepolisian Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya. Kau turun. Cepat turun. Kau lari kemana? Iya, Pak. Turun. Iya, Pak. Kita akan perbarui seperti apa kemudian ini kondisi korban dan juga kronologi dari kasus ini bersama dengan keluarga korban. Pemirsa, ada Ibu Novi yang telah tersambung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Novi. Selamat malam, Bu. Baik, Ibu Novi, tentu kami turut prihatin dengan apa Malam, yang Bu. terjadi terhadap korban E begitu ya, dan tentu kami juga sangat bersyukur karena saat ini anak ataupun juga korban ini sudah kembali ditemukan. Pertama-tama mungkin kami ingin pastikan terlebih dahulu kondisi korban seperti apa saat ini, Bu Novi. Alhamdulillah, Bu, kondisi korban dalam keadaan baik, sehat, dan ceria. Ya. Bu Novi, pada saat itu sebetulnya apa yang terjadi, Bu? Bagaimana kemudian mungkin bisa digambarkan situasi pada saat itu mengetahui korban ini tidak ada begitu? Kalau saya kan nggak ada di tempat ya, Bu. Jadi saya dikabarkan oleh orang tua korban kalau korban tidak pulang-pulang gitu. Jadi saya langsung menuju lokasi dan ya mencari jejak-jejak pelaku. Itu aja sih, Bu. Lantas dari keterangan yang mungkin didapat atau cerita dari korban ini, Bu, bagaimana cara pelaku ini merayu, menghasut hingga akhirnya korban percaya dan mau mengikuti pelaku keluar rumah? Kalau itu saya belum tanya-tanya ke anaknya, soalnya anaknya juga masih dalam pemulihan kan, masih dalam bimbingan PPA juga, Bu. Oke. Bu Novi, tapi kemudian apakah pihak keluarga mengenali pelaku ini, Bu? Tidak sama sekali, Bu. Tidak sama sekali. Baik. Bu Novi, izin kami konfirmasi kembali, kami mendapat informasi bahwa pelaku ini tinggal tak jauh sebenarnya dari rumah korban. Ini apa betul, Bu Novi? Betul, Bu. Jadi kayak kosan gitu loh, Bu. Jadi kontrakan satu rumah, beda-beda kamar gitu loh, Bu. Oke. Tapi pihak keluarga ataupun korban mengenal pelaku tidak, Bu Novi? Karena kemudian tinggal berdekatan, artinya ini menjadi tetangga juga Tidak, gitu? Bu. Oke. Tidak, Bu. Itu baru pelaku itu baru menempati kontrakan baru 5 hari, Bu. Baik, Bu Novi,
Proses pencarian yang kami ketahui ini kan cukup lama begitu ya, 5 hari. Keluarga sendiri upayanya pada saat itu seperti apa Bu Novi untuk hingga pada akhirnya ini bisa kembali ke keluarga? Banyak Bu, banyak. Banyak Bu. Dan untungnya Polda Metro Jaya sangat membantu kami Bu. Baik. Berikut jajarannya semua dan juga dibantu sama netizen juga untuk meng-share berita tentang kehilangan saudara saya Bu. Bu Novi, pada saat kemudian korban E ini pergi meninggalkan rumah, apakah kemudian ada kecurigaan dari pihak keluarga mengarah pada sosok pelaku atau ada tanda-tanda tertentu yang kemudian dipikirkan? Nggak ada Bu, nggak ada. Setahu saya dari pengakuan kedua orang tuanya, pelaku itu memberikan kesan baik gitu terhadap orang tuanya gitu Bu. Baik Ibu Novi, terima kasih sudah berkenan menceritakan kejadian ini kepada kami. Sekali lagi kami turut prihatin sekali, semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Novi, sehat selalu. Amin Bu, amin. Terima kasih Bu, terima kasih Bu.